Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama Ramadan. Kalau diibaratkan suatu perlombaan, kita sudah melewati sepertiga lintasan Ramadan. Semoga amal ibadah kita selama 10 hari kemarin diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya mungkin di antara kita ada yang laju ibadahnya sudah mulai sedikit goyah. Apakah mungkin terkait baca Al-Qur'annya, terkait sholat sunnahnya, dan sebagainya. Maka ibarat perlombaan balap mobil Formula 1, saat sekarang ini adalah saat yang tepat untuk masuk pit stop untuk memperbaiki kembali kendaraan kita. Apa kendaraan yang kita gunakan untuk membawa ibadah-ibadah kita? Tidak lain adalah kendaraan iman. Sebagaimana ketika Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan kewajiban puasa dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang telah memiliki kendaraan iman untuk menjalankan perintahnya, salah satunya adalah puasa. Kenapa? Karena hanya dengan kendaraan iman kita merasa ringan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kembali kendaraan ini agar 2/3 lintasan berikutnya bisa kita tempuh dengan lebih baik lagi? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 2 diantaranya, yang pertama meningkatkan ilmu, terutama terkait masalah akidah, masalah tauhid, pengetahuan kita tentang Allah, tentang hari akhir, dan seterusnya. Karena semakin kita tahu, maka kita semakin lebih tenang, dan semakin kita tidak tahu, maka hati akan semakin bimbang. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam yang dikisahkan di surat Yusuf ayat 86, innama asku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah saya mengadukan semua kesedihanku, gundah gulanaku. Ya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah, beliau lebih tegar. Apa rahasianya? Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Karena beliau tahu apa-apa yang tidak kita ketahui. Beliau lebih tahu tentang masalah tauhid, masalah akidah, sehingga lebih tegar dalam menghadapi ujian. Sebagaimana kalau orang ditanya, kenapa sih kamu kok segitunya? Mungkin jawaban kita, kamu sih nggak tahu apa yang kurasakan, kan gitu ya. Ini kan ilmu ya. Jadi ilmu akan mempengaruhi ketenangan seseorang, amal seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar dan tobat. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang menjelaskan terkait surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka ternodalah hatinya dengan setitik noda hitam. Bila ia bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa itu serta memohon ampun kepada Allah, maka cemerlanglah hatinya. Bila ia menambah perbuatan dosanya, maka bertambahlah noda-noda hitam itu hingga menyelubungi hatinya. Itulah tutupan yang dikatakan Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dengan tobat, dengan istighfar, kita mohon kepada Allah agar noda-noda hitam yang menutupi hati kita bisa terbuka, sehingga cahaya iman bisa lebih mudah masuk ke dalam hati kita, sehingga kita lebih merasa tergerak untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan semua kaum muslimin, sehingga bisa istiqomah menyelesaikan ibadah Ramadan sampai
finish nantinya. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.